warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Is dalam pelajaran PPKN. Wah, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar ya. Nah, teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar di bab 2 ya. Oke. Aku anak yang patuh aturan ya, bagian yang pertama. Nah, teman-teman, sebelum mulai, ayo kita berdoa dulu ya. Mari berdoa. Doa belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Rabbis rohli soderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita ulang dulu yuk materi yang lalu. Nah, insya Allah teman-teman sudah hafal ya Pancasila. Nah, baik kita sama-sama ya membacakan Pancasila dengan gerakan lambangnya ya. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik ya teman-teman, sila pertama perlu diketahui itu adalah lambangnya atau simbolnya adalah bintang ya. Kita lambangkan begini teman-teman ya. Kemudian yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa teman-teman? Oke, rantai emas. Nah, kemudian sila yang ketiga, lambangnya adalah pohon beringin ya teman-teman. Nah, begini ya. Oke, satukan tangan. Nah, kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng ya. Kita beginikan tangannya ya. Nah, kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua tangan kita sejajarkan ya teman-teman. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, insya Allah ya teman-teman sudah hafal semuanya ya Pancasila beserta lambangnya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Nah, materi kita hari ini adalah Aku Anak yang Patuh Aturan bagian yang pertama. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mengidentifikasi aturan di rumah dan di sekolah. Jadi diharapkan teman-teman bisa mengidentifikasi aturan atau peraturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap mematuhi aturan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang pengertian aturan atau peraturan ya. Pengertian peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taatan. Taatan ini maksudnya adalah petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur ya. Kita ulangi, pengertian peraturan adalah menurut KBBI ya, KBBI ya teman-teman, adalah taatan. Nah, taatan ini maksudnya adalah petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Nah, kemudian yang dimaksud dengan peraturan di rumah adalah taatan atau petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat oleh orang tua untuk mengatur kegiatan di rumah. Jadi, aturan di rumah itu dibuatnya orang tua kita ya, untuk anak-anaknya dan juga untuk orang tua itu sendiri ya. Jadi, semuanya itu adalah harus ditaati oleh anggota keluarga. Nah, kemudian kalau peraturan di sekolah adalah taatan, kaidah, ketentuan yang dibuat oleh guru untuk mengatur kegiatan di sekolah. Insya Allah teman-teman mengerti ya.
Kemudian tujuan dari aturan adalah menciptakan kegiatan atau kehidupan tertib dan teratur ya. Jadi supaya di rumah dan di sekolahnya itu kegiatannya dan kehidupannya itu tertib ya teman-teman dan teratur, maka dibuatlah aturan. Nah, sekarang contoh aturan di rumah. Apa saja sih contoh aturan di rumah? 1. Tidak menonton televisi sampai larut malam ya teman-teman. Nah, sekarang kan ada HP, jadi tidak teman-teman membuka HP ya atau gadget itu sampai larut malam sampai berjam-jam. Jadi dibatasi waktunya. Misalkan orang tua memberi keleluasaan untuk anaknya memegang HP dalam satu hari hanya 1 jam dan orang tua membolehkan memegang HP hanya untuk misalkan belajar. Nah, kemudian yang kedua, minta izin atau berpamitan jika ingin bepergian. Jadi kalau teman-teman ingin main atau ingin apa saja harus berpamitan dulu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menghormati orang tua. Ya, tentu saja teman-teman, kita harus hormat kepada orang tua. Nah, yang keempat, meletakkan sepatu di rak sepatu. Ya, teman-teman ya, apalagi kalau habis pulang sekolah ya, jangan asal lempar sepatu ataupun barang-barang seperti misalkan tas ya, teman-teman, atau seragam, jangan asal dibuang atau ditaruh sembarangan. Nah, kemudian yang kelima adalah membantu orang tua ya. Kita harus senantiasa membantu kegiatan yang dilakukan orang tua ya teman-teman untuk meringankan pekerjaan orang tua. Contohnya apa yo? Contohnya yaitu misalkan kita membantu untuk mencuci piring atau menyapu ya teman-teman, atau misalkan membantu ayah membersihkan rumput ya di halaman. Nah, itu adalah kita dalam rangka membantu kepada orang tua kita untuk meringankan kerja orang tua. Nah, kemudian yang keenam, sopan dalam bertutur kata ya, jangan berlaku kasar atau berkata kasar ya teman-teman. Apalagi misalkan kita teriak-teriak, misalkan mama makan. Nah, itu tidak bagus teman-teman ya. Atau misalkan mama ambilkan air. Nah, itu juga tidak bagus. Jadi kita harus sopan dalam bertutur kata. Atau dalam bahasa Gorontalo misalkan ngana. Nah, sama orang tua bilang ngana, tidak boleh ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalau orang yang misalkan yang lainnya ya, misalkan ada lo, kamu ya. Kita harus sopan memanggil mama, ya begitu. Mama, boleh minta tolong? Ya, ada apa nak? Tolong ambilkan makan, saya lapar. Oh, baik nak. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita harus sopan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah patuh kepada orang tua. Ya teman-teman, kita harus senantiasa taat dan patuh kepada orang tua kita. Misalkan ada orang tua menyuruh kita, nak, tolong ambilkan sapu. Oke, nah teman-teman siap bu atau siap ma. Oke, baiklah ya. Teman-teman harus juga menjawab dengan sopan. Jangan, saya lagi nonton ini. Saya tidak mau, mama. Jangan ganggu saya. Nah, itu berarti namanya tidak sopan ya. Atau tidak patuh disuruh ambil sapu, tapi teman-temannya menolak ya. Karena misalkan teman-temannya lagi nonton atau lagi main game di HP. Oke, teman-teman ya. Nah, contoh yang lain adalah contoh aturan di sekolah, yaitu contohnya tidak terlambat ya datangnya. Yang kedua, memakai seragam sekolah ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman nanti sudah secara luring atau tatap muka di sekolah, insya Allah teman-teman bisa memakai seragam ya jika diizinkan oleh pemerintah untuk membuka sekolah. Nah, kemudian tidak membuat kegaduhan. Misalkan teman-teman ya, lagi belajar teman-teman ambil permainan dan bermain ya, sehingga membuat gaduh.
Nah, ini tidak boleh, atau juga teman-teman berteriak-teriak ya. Itu juga dilarang ya teman-teman. Jadi aturan di sekolah adalah tidak membuat kegaduhan. Yang keempat, tidak mencoret-coret meja dan kursi atau tembok ya teman-teman. Ya Allah, di sekolah banyak coretan-coretan. Nah, itu adalah berarti teman-teman yang mencoret-coret dinding atau meja itu berarti tidak taat aturan ya teman-teman. Nah, teman-teman kelas 1 tidak boleh meniru ya. Oke. Nah, kemudian nanti kalau sudah dibagi piket, nanti teman-teman melaksanakan piket. Apa sih tugas piket? Yaitu contohnya menyapu kelas, membersihkan halaman, teman-teman ya. Mengatur meja guru, mengatur meja dan kursi ya teman-teman. Oke, itu adalah tugas dari piket. Nah, teman-teman harus melaksanakan piket tersebut ya. Nah, kemudian nomor 6, mengikuti upacara bendera ya. Kalau nanti diadakan upacara, maka teman-teman harus ikut upacara bendera. Oke, baik. Dan yang ketujuh, meminta izin jika keluar kelas. Wah, sudah teman-teman ya, untuk pembelajaran pertama, teman-teman adalah tentang aturan, yaitu pengertian aturan di sekolah, dan aturan di rumah. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah berikan 2 contoh aturan di rumahmu ya. Berarti kalau tidak ada yang tadi Ustazah sebutkan ya, kemudian ada aturannya di rumah, berarti teman-teman tuliskan ya. Masing-masing orang biasanya mempunyai peraturan yang berbeda. Contohnya ya, kalau di rumah si Andi misalkan jam 8 harus sudah tidur. Nah, kalau di rumah yang lain misalkan jam 10 sudah tidur, tidak boleh ada yang di luar. Nah, kemudian misalkan kalau setiap hari Ahad harus membersihkan kamar mandi ya misalkan, kemudian ataupun hari Sabtu kerja bakti di dalam rumah. Kemudian kalau misalkan hari Ahad kerja bakti di luar rumah atau di sekeliling rumah. Itu contohnya ya teman-teman, itu hanya contoh. Nanti teman-teman bisa tanya ke mama papa, apa sih aturan yang ada di rumah? Nah, teman-teman sudah tahu belum? Nah, kemudian nanti teman-teman harus taati. Nah, yang kedua, berikan 2 contoh aturan di sekolahmu. Ya, apa sih aturan di sekolah teman-teman? Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu pelajaran PPKN. Syukran jazakumullah. Sehat-sehat selalu, tetap bahagia. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.